Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial belajar desain grafis dan Microsoft Office. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mengenai Adobe Photoshop. Dan kita akan belajar bagaimana caranya untuk memotong gambar atau foto di Adobe Photoshop. Oke, kita langsung saja bagaimana cara untuk memotong gambar di Adobe Photoshop. Untuk materi pembelajaran kali ini, saya akan memasukkan foto yang tersimpan di komputer saya ya. Saya akan masukkan ke aplikasi Adobe Photoshop-nya. Oke, kita akan mengganti background dari foto ini dengan warna yang lain ya. Nah, tentu saja apabila kita ingin mengganti background ini, kita harus memotong backgroundnya atau memisahkan backgroundnya dengan foto orangnya ya. Oke, caranya yang pertama ketika kita membuka gambar dengan cara yang tadi ya, memasukkan ke Adobe Photoshop, kita harus pastikan dahulu bahwa layernya tidak terkunci. Cara membuka kunci dari layer ini, klik kanan, terus kemudian layer from background. Teman-teman bisa namai atau tidak perlu juga tidak apa-apa ya. Kita langsung oke saja dan ini sudah menjadi layer yang tidak terkunci. Nah, untuk memotong, karena ini adalah satu warna, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah satu warna saja, tidak ada warna-warna lain untuk backgroundnya dan tidak ada efek gradasinya begitu. Nah, tentu ini akan kita lakukan seleksi dengan cara yang mudah, yaitu menggunakan Magic Wand Tool. Ya, Magic Wand Tool. Nah, teman-teman bisa cari Magic Wand Tool-nya di barisan toolbox atau tekan W ya, nanti akan keluar begitu. Fungsi dari Magic Wand Tool-nya. Klik Magic Wand Tool. Karena Magic Wand Tool ini adalah fungsinya menseleksi objek yang satu warna. Nah, kita akan klik saja fungsi dari Wand Tool ini di warna yang sama ya. Contoh misalkan ini warna yang sama backgroundnya, dan kita klik saja di mana saja, dan semua warna yang kita seleksi tadi itu langsung terseleksi dengan otomatis. Nah, Magic Wand Tool ini memang dia berfungsi untuk menseleksi gambar dengan satu warna ya, dengan satu warna. Nah, apabila misalkan backgroundnya ini dengan berbagai macam warna, nah tentu Magic Wand Tool ini kurang tepat diaplikasikan gitu ya. Karena Magic Wand Tool ini hanya digunakan untuk menseleksi satu warna saja. Oke, kita sudah menseleksi satu warna ini, warna backgroundnya. Dan setelah terseleksi seperti ini, kita tinggal tekan delete saja yang ada di keyboard. Tekan delete ya yang ada di keyboard. Dan itu langsung terdelete ya, langsung terhapus backgroundnya yang sudah kita seleksi tadi. Nah, untuk menghilangkan garis-garis seleksi ini, teman-teman bisa tekan di keyboard Ctrl D ya, Ctrl D di select. Nah, ini sudah kita hapus backgroundnya dan kita akan mengganti warna backgroundnya dengan warna yang lain. Nah, untuk mengganti warna backgroundnya dengan warna yang lain, teman-teman bisa membuat layer baru dengan rectangle, misalkan ya, rectangle-nya itu dengan warna yang lain gitu. Atau misalkan dengan cara cepat, yaitu menggunakan Paint Bucket Tool ya, Paint Bucket Tool. Nah, cara pengaplikasiannya, teman-teman setting dulu warna foreground-nya. Oke, warna foreground-nya kita setting dulu. Misalkan warnanya kita akan menggunakan warna merah yang agak gelap ya. Dan setelah ketemu warnanya, kita langsung oke saja, dan ini foregroundnya sudah berubah warnanya ya. Dan kita aktifkan Paint Bucket Tool dan kita langsung klik saja di area di luar foto orangnya ya. Kita klik dan itu akan berubah langsung ya, sesuai dengan warna foreground. Nah, itu sekaligus bagaimana cara kita merubah background ya di gambar. Nah, itu ya bagaimana cara menghapus atau memotong gambar dengan cara Magic Wand Tool. Tapi dengan catatan, Magic Wand Tool itu berfungsi apabila warna backgroundnya adalah sama.
Nah, bagaimana misalkan kalau warna backgroundnya itu tidak sama, intinya banyak warna begitu ya yang ada di foto tersebut, dan kita ingin misalkan memotong gambar tersebut. Nah, saya akan masuk ke foto yang kedua atau gambar yang kedua. Contoh misalkan saya akan masukkan gambar ini ya ke Adobe Photoshop, dan kita akan menghilangkan backgroundnya ya, menghilangkan backgroundnya. Nah, di sini itu warna backgroundnya banyak sekali warna ya, dengan gradasi, dengan warna-warna yang berbeda-beda. Nah, ini tentu dengan menggunakan Magic Wand Tool dia akan sangat sulit untuk memotong dengan rapih ya, karena hanya menseleksi satu warna saja. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan background ini? Nah, kita akan memotong gambar ini dengan rapih ya, diusahakan rapih gitu ya. Nah, kita sebelum memotong di unlock saja atau dibuka saja kunci dari layernya ya, double klik juga bisa begitu ya. Terus kemudian untuk memotong gambar yang seperti ini dengan banyak latar background begitu, itu ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa pakai polygonal lasso tool ya, polygonal lasso tool. Caranya misalkan klik kanan di lasso tool, nanti akan keluar tuh polygonal lasso tool. Terus kemudian cara pengaplikasiannya klik misalkan ya. Saya ambil contoh saja terlebih dahulu ya, agar teman-teman bisa paham gitu. Contoh misalkan, nah ini sudah terseleksi ya, jadi sudah saya seleksi dan kita tinggal Ctrl J saja di keyboard. Oke, Ctrl J di keyboard. Nah, itu caranya ya, itu caranya. Itu nanti kita akan seleksi dengan rapih ya, bagian-bagian ini ya, bagian-bagian luarnya. Tapi pada prinsipnya itu adalah caranya begitu. Itu adalah cara yang pertama ya. Terus kemudian cara yang kedua, dan biasa yang sering saya lakukan, yaitu menggunakan pen tool. Dan pen tool ini seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, itu bisa membuat objek dalam bentuk shape atau pad ya. Nah, untuk membuat seleksi saya akan memilih fungsi pen dalam membuat pad ya. Caranya, teman-teman pilih pen tool di barisan toolbox ya. Dan sebelum itu pastikan di barisan property bar di sini itu terpilih pad ya. Jadi jangan memilih shape. Kalau memilih shape nanti dia akan menjadi bentuk ya, menjadi bentuk lain. Ya, kita pilih pad saja. Oke. Nah, untuk penggunaan pen tool saya sudah bahas di video sebelumnya, jadi teman-teman bisa cek ya. Jadi saya tidak akan membahas kembali di video ini begitu ya. Teman-teman bisa cek saja di video-video sebelumnya bagaimana cara menggunakan pen tool di Adobe Photoshop. Oke, kita akan seleksi. Usahakan teman-teman seleksi dengan rapi ya. Dan untuk memperbesar dan mengecilkan tampilan ini, tampilan gambar, teman-teman bisa pakai Alt terus kemudian scroll atas atau scroll bawah ya. Scroll atas itu untuk membesarkan, scroll bawah itu untuk mengecilkan ya, untuk mengecilkan. Oke, dan untuk menggeser tampilan, teman-teman tekan space yang ada di keyboard. Terus kemudian nanti diarahkan menggunakan mouse, klik geser begitu untuk mengarahkan tampilannya. Oke, kita sudah sampai ke titik awal dari pen tool tadi. Jadi kita klik saja titik awal dari pen tool tadi ya. Dan ini sudah teman-teman bisa lihat, saya sudah membuat pad menggunakan pen tool ya, membuat pad atau garis menggunakan pen tool, dan pad tersebut itu mengikuti garis luar objek burungnya. Terus kemudian saya akan membawa pijakan
ininya batunya. Untuk apa? Untuk nanti kita belajar bagaimana cara memotong bagian dalamnya ya, bagaimana cara memotong bagian dalamnya. Kalau sudah kita membuat pad yang melingkari objek yang akan kita potong, teman-teman masuk ke properti bar di atas ya. Jadi arahkan mouse-nya ke properti bar di atas dan kita pilih selection. Kita pilih selection ya. Kita klik selection dan akan ada pertanyaan ini dan kita langsung oke saja. Dan ini langsung terseleksi. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa yang terseleksi itu adalah objek keluarnya ya. Ini objek keluarnya. Jadi kalau kita delete ya, langsung kita delete misalkan, itu akan objek keluarnya yang akan delete gitu. Jadi kita bisa lihat saja ya perbedaannya. Kalau misalkan seleksinya itu hanya gambar burung dan batunya misalkan, ini hanya ke sini, tidak ke sini gitu loh ya. Tapi kalau misalkan ke sini, seleksinya itu yang terseleksinya adalah gambar di luar gambar burungnya. Oke, kita langsung delete saja. Berarti kita langsung delete backgroundnya kan, berarti ya kita akan langsung mendelete backgroundnya karena yang diseleksi itu adalah backgroundnya begitu. Kita langsung delete saja dan backgroundnya sudah terdelete. Dan untuk menghilangkan garis seleksi ini kita tekan Ctrl D di keyboard ya, Ctrl D. Nah, kita sudah bisa lihat ya. Nah, kita sudah memisahkan antara burung ini dengan backgroundnya. Dan PR kita selanjutnya yaitu memotong background yang ada di kakinya ini ya, di antara kedua kakinya. Caranya sama, kita masuk ke pen tool lagi ya, masuk ke pen tool, terus kemudian kita buat lagi padnya. Oke, pastikan ini pad ya. Oke, kita sudah hampir selesai dan kita langsung klik di titik awal tadi pembuatan dari pad ya. Dan ini padnya sudah tersambung. Oke, kita sudah selesai ya membuat pad. Terus kemudian masuk ke selection seperti halnya tadi. Terus kemudian oke. Oke, kita bisa lihat ya yang terseleksi itu adalah ini ya, sampai dengan batas area ini. Nah, sampai dengan batas area di antara kaki ini begitu ya. Jadi kalau kita delete itu pasti yang terhapus adalah gambar di luar dari ini ya, gambar di luar dari ini. Ini gambar burungnya, terus kemudian gambar batunya itu pasti akan terhapus kalau kita delete ya. Kita coba saja ya. Kita langsung delete misalkan, itu pasti terhapus. Jadi kalau sudah terseleksi seperti ini, itu kita tekan Ctrl J di keyboard. Dan ini sudah menjadi layer baru ya. Nah, ini layer baru. Nah, layer awalnya tadi yang ini yang belum terpotong, dan ini adalah layer baru yang sudah terpotong. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal di delete saja yang tidak dibutuhkannya. Oke, kita sudah selesai memotong background dari objek ini ya. Dan saya akan memberikan background dengan warna lain yang nanti akan kita modifikasi. Nah, saya tidak akan menggunakan cara yang pertama tadi, menggunakan Paint Bucket Tool. Karena kalau menggunakan Paint Bucket Tool, saya contoh misalkan sini ya, Paint Bucket Tool, klik misalkan, yaitu bisa dilakukan gitu. Tetapi kemudian background yang kita buat atau yang kita warnai tadi, itu nanti akan menyatu dengan objek dari burungnya begitu. Yang itu mungkin nanti akan jadi permasalahan dalam proses modifikasi backgroundnya ya. Oke, contoh misalkan kita bisa lihat nih, ini antara background dengan burungnya itu masih dalam satu layer gitu. Nah, maka saya tidak akan menggunakan cara yang pertama tadi gitu. Cara yang pertama itu cara cepatnya begitu ya. Tapi kekurangannya dengan Paint Bucket Tool, si warnanya akan menyatu dengan layer sebelumnya begitu. Oke, saya akan membuat rectangle saja ya, pakai rectangle tool. Nah, kita bisa lihat kalau kita membuat objek baru itu akan ada layer baru ya, akan ada layer baru. Nah, kita
Kita klik move to, terus kemudian si burungnya itu ditempatkan di atas ya. Oke, nah sudah ya, sudah. Jadi kita punya backgroundnya, kita sudah punya objek dari burungnya begitu. Oke, kita akan modifikasi backgroundnya ya, yang berwarna hijau ini. Kita akan modifikasi terlebih dahulu, tapi sebelumnya saya akan konversi dulu, resize dulu layarnya. Oke. Terus kemudian kita akan beri gradasi misalkan. Nah, begitu ya. Nah, itu bagaimana cara untuk memotong gambar ya. Mulai dari gambar yang sederhana, backgroundnya begitu ya. Terus kemudian sampai dengan kita memotong objek yang lumayan kompleks begitu ya dalam hal backgroundnya. Dan keterampilan ini tentu akan sangat berguna ketika nanti teman-teman ingin memisahkan satu foto dengan foto yang lain, menyatukan foto dengan foto yang lain, misalkan mengganti objek background, mengganti warna pas foto misalkan, dan lain-lain dan lain-lain. Tentu itu akan sangat berguna sekali. Karena berbicara tentang memotong objek itu berbicara soal bagaimana keterampilan dasar di Adobe Photoshop. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.